Ya, selamat malam Bante. Ya, selamat malam, silakan. Begini Bante, pastinya kan dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk memiliki sifat metta, mudita, karuna, dan UPK. Nah, saat kita seringkali pastinya kita dihadapkan sama orang mungkin yang berbuat salah sama kita, dan pastinya kalau kita memiliki keempat sifat itu, kita akan memaafkannya. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita memaafkan orang yang selalu membuat kesalahan yang diulang-ulang. Maksudnya orang yang melakukan kesalahan yang berulang kali gitu loh. Setelah kita memaafkan, dia melakukan kesalahannya lagi. Nah, bagaimana cara kita memaafkan dia sedangkan dia selalu melakukan kesalahan yang sama diulang seperti itu, Bante? Nah, itu ada pertanyaannya kedua. Silakan. Oh ya, itu yang pertama. Atau satu-satu dulu ya? Iya, satu-satu dulu ya. ya. Oke, ya. Makasih. Saya jawab dulu ya, terima kasih pertanyaannya. Iya, itu wah, ternyata pertanyaannya dalam benar tuh, wah, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, itu kadang-kadang saya juga memberikan arahan, ada orang memiliki pertanyaan mirip-mirip seperti itu, kasus masalah yang terjadi seperti yang ditanyakan begitu, ya. Kan ada istilah kalau di sehari-hari seperti di sarana itu kan sampai tatiampi, ya kan? 1, 2 sampai ke 3 kali, ya kan? Nah, tapi bukan berarti memaafkan itu sampai 3 kali cukup lalu berhenti, ya bukan itu. Tapi maksudnya begini, ada tahap-tahapnya, ya, ada saat-saatnya berbeda, tidak sama setiap saat. Nah, kalau seperti yang ditanyakan sampai pertama, kedua, ketiga kali dimaafkan masih begitu, kan itu masih sama. Nah, jadi bagaimana baiknya kita memikirkan bisa memaafkan, tapi tidak cukup sebatas memaafkan. Itu tidak cukup sebatas memaafkan, maka dia jadi ngulang lagi. Entah dia ngulang sengaja atau dia lupa, ya nggak tahu. Tapi itu ulang-ulang lagi. Apa sengaja apa lupa kan nggak tahu. Nah, tapi kalau kita berikan cara tertentu, apalagi dengan penjelasan sedikit, ada beberapa kata penjelasan, kalau kita benar-benar punya UPK, ya, metta, karuna, mudita, UPK dan kebijaksanaan kita miliki, itu akan muncul di pikiran kita, berkembang di pikiran kita, pemikiran. Wah, saya maafkan, tapi nanti apa ada yang nggak ngulang lagi kalau hanya saya maafkan saja. Itu kepikiran kita muncul begitu. Oh, nggak cukup maafkan, dia harus bagaimana ya? Oh, kita ingatkan, tapi cara mengingatkan itu tidak boleh membuat dia jadi marah balik, marah kembali lagi. Jangan sampai. Gimana caranya kita memberikan petunjuk supaya ia tidak mengulang lagi. Jadi gini, kalau di dalam kebikuan, perasaan para biku, winaya para biku, itu ada poin juga saling memaafkan antara para biku, minta maaf, itu ada. Tapi itu mananya begini, jadi yang namanya kita memaafkan atau minta maaf itu bermakna supaya begitu selesai ini kasus, ini kan sudah dimaafkan, sudah selesai dong. Setelah dimaafkan, minta maaf dan dimaafkan, sudah selesai. Bagaimana ke berikut kalinya tidak terulang lagi, itu maksudnya maaf itu. Maka kita perlu jelaskan kepada yang bersangkutan, saya sudah maafkan ya, yang namanya dimaafkan, Anda minta maaf, saya maafkan. Meskipun Anda tidak minta maaf, saya maafkan. Ini maksudnya supaya kamu tidak ngulang lagi. Itu perlu dijelaskan gitu. Kalau nggak dijelaskan, ya memang dia lupa atau enggak, sengaja nggak tahu loh. Sengaja juga bisa. Oh, masih maafkan. Berubah lagi masih cuma memaafkan saja. Wah, udah saya ulang lagi. Bisa juga. Jadi artinya apa? Islam modern itu berlaku di situ. Ya. Siapapun yang mengalami demikian berarti yang bersangkutan sedang di apa? Bahasa Inggris asalnya itu. Jadi Indonesia pun menggunakan istilah itu, dibully.
Itu dibully namanya, kalau dibully itu kalau berulang-ulang itu namanya dibully. Atau bahasa dikerjain. Nah, supaya tidak terjadi demikian, kita harus jelaskan apa membutuhkan pihak ketiga. Bisa jadi pihak ketiga harus jelaskan untuk berdua. Kalau pihak ketiga lebih jelas. Misalnya si A dan si B bermasalah, ada si C yang menjadi pihak ketiga. Si C akan bicara, ya saya lihat ini si A minta maaf pada si B dan si B sudah memaafkan. Bagus, si C mengatakan gitu. Bagus, sudah minta maaf dan sudah dimaafkan. Tapi tolong yang minta, maksudnya itu yang namanya maaf sudah dimaafkan itu berarti itu stop sampai di situ, tidak ngulang lagi. Apa maksudnya stop tidak ngulang lagi? Minta maaf sudah dimaafkan. Oh saya salah tadi. Dimaafkan bermakna ya hati-hati jangan diulang lagi, ya jangan diulang lagi. Kan itu sebenarnya. Tapi itu pemahaman. Secara kata-kata tidak ada demikian. Itu berarti maknanya sangat dalam. Bisa kita nyebut juga tekstual, kontekstual. Tekstualnya minta maaf tapi dimaafkan, tapi kontekstualnya ada macam-macam juga di situ terkait. Perlu dijelaskan kontekstualnya itu. Ya. Dan ini memang kelemahan banyak orang seperti yang terjadi yang ditanyakan. Kelemahan banyak orang di situ. Dua belah pihak, yang minta maaf maupun yang memaafkan. Dua-duanya lemah. Kelemahan orang ada di situ, enggak ngerti maksudnya maaf itu apa. Ya, tapi belum pernah ada yang jelaskan. Tapi secara dhamma bisa jelaskan makna kata maaf itu memang supaya jangan ngulang lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, sudah terlanjur terjadi, tapi jangan diulang lagi. Tapi kenyataannya masih diulang berarti kan belum ngerti. Maaf, nggak ngerti maaf dia berarti. Kan gitu loh. Nah, dimaafkan kok masih ngulang lagi berarti dia nggak ngerti dimaafkan. Dia minta maaf dimaafkan, nggak ngerti. Yang mananya tuh, oh saya udah dimaafkan, jadi berarti saya nggak boleh ngulang lagi. Supaya tidak ngulang lagi bagaimana? Berpikir, renungkan. Oh betul, jadi kalau apa-apa lagi berusaha tidak mengulang lagi. Ingat renungannya itu menjadi poinnya, oh iya saya berusaha renungkan tidak ngulang lagi. Ya. Berarti yang bersangkutan sedang belajar untuk melatih diri tidak mengulang lagi keburukan, cara buruk, cara salah yang dilakukan tadi sampai berbuat salah dan malah dimaafkan. Gitu. Memang secara dhamma perlu dijelaskan, kalau nggak dijelaskan maknanya nggak ngerti juga memang, betul. Nah, tapi itu loh saya jelaskan makna kata, bagaimana kenapa minta maaf dan dimaafkan. Ya harus berhenti sampai di situ. Yang berbuat jangan ngulang lagi. Ya tentu yang memaafkan tentu jadi ya jangan sampai ngulang lagi memberi maaf berulang-ulang kali, sebenarnya nggak pas kalau dibilang secara dhamma. Nggak pas kalau berkali-kali memaafkan lagi dari ketagihan, jadi apa? Manja gitu loh. Apa ditegur sudah berapa kali? Bukan ditegur tapi diberitahu, dijelaskan secara apa, gimana mengertinya, gimana supaya ngerti untuk tidak ngulang lagi. Gitu. Ya, jadi caranya memberi pengertian kepada yang bersangkutan. Jika boleh memang pihak ketiga yang memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak supaya ya semacam jadi saksi pihak ketiga ini jadinya, menjadi saksi, menjadi perantara, menjadi mediator. Ya, seperti itu. Ya, saya kira begitu. Silakan pertanyaan kedua. Silakan. Iya. Terima kasih penjelasannya yang pertama Bante. Yang kedua ini dalam seringkali sih kalau kita perhatikan ya, apalagi zaman-zamannya orang suka yang namanya pelihara binatang, katakanlah binatang kesayangan seperti itu. Terkadang pemeliharaannya itu melebihi seperti halnya kita merawat anak. Terlalu berlebihan seperti contoh, katakanlah seperti
anjing, kucing, seperti itu kan, hewan peliharaan kesayangan setahu saya. Karena sering saya perhatikan dimanapun selalu diperlakukan secara berlebihan, dipakaikan baju, pampers, seperti halnya anak. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah itu kan bolehlah kita katakan kita memiliki sifat meta ya terhadap binatang. Nah, apakah ada perbedaannya itu sifat meta yang kita berikan pada binatang dengan orang, maksudnya anak atau apakah ada perbedaannya ataukah sama seperti itu? Terkadang kan pandangan orang melihat seperti itu seperti gimana. Jadi bagaimana cara kita merubah pandangan orang supaya tidak berpikiran negatif seperti itu, Bante? Terima kasih. Wah ini, pertanyaan jadi luar biasa. Jadi begini, 2 poin tadi di situ disinggung, apa sama? Ya kan itu anjing, kucing peliharaan dengan manusia. Tentu ada kesamaan, ada beda. Ada samanya, ada bedanya. Dua-duanya berlaku. Samanya dalam hal apa? Bedanya dalam hal apa? Ya nggak sama total sama seluruhnya, ya tidak juga, tapi juga tetap ada bedanya. Ada samanya, juga ada bedanya. Saya jadi ingat dengan, tadi malam saya singgung enggak, saya ngajar di mahasiswa, saya singgung dia pelihara kucing itu, saya jabarkan suta tentang cinta kasih seperti itu. Jadi coba lihat, saya bilang seperti tadi yang ditanyakan, orang pelihara kucing, pelihara anjing, wah perlakuannya luar biasa, melebihi manusia. Tapi teman-temannya dimusuhi. Nggak sesuai berarti kalau seperti itu. Anjing kucingnya dicintai tapi manusia dimusuhi. Lalu dia nyaut, tapi Bante saya kan kasih makan. Iya kasih makan betul-betul, tapi teman-teman jangan dimusuhi. Karena pas memang terjadi itu, padahal nggak sengaja ke sana, tapi dia kena. Dan dia menjadi terima kasih juga, jadi baik. Jadi gini, sifat samanya, sikap samanya untuk binatang dengan manusia, kita sama sikapnya kita kepada binatang sekalipun, apalagi dengan manusia adalah ya pancarkan meta itu, cinta kasih kita sama, tidak beda. Tetapi caranya, caranya yang jadi berbeda. Caranya pasti beda lah. Caranya gimana? Oh, kalau manusia dikasih sesuatu apa yang bisa diurus sendiri cukup. Tapi kalau binatang beda. Apa dikasih uang? Kan tidak. Dibelikan makanan. Lalu anak-anak dikasih uang beli sendiri bisa. Jadi beda. Atau dalam hal apa? Jenis makanannya beda. Bisa beda untuk manusia dan untuk binatang. Tapi pancaran meta ya sama, tidak ada kecuali, tidak ada batas. Tanpa batas. Gitu loh. Nah, misalnya pakaian, kan anjing dan kucing sampai dikasih pakaian, tentu beda, pakaiannya kan sudah pasti beda. Kan gitu loh, beda, nggak sama pakaian manusia dengan anjing dan kucing. Ya, diobati, kalau diobati sama ya sama, kalau diobati penyakitnya sama ya sama obatnya. Sampai dibawa ke dokter disuntik itu anjing kucing nggak ada loh. Saking cintanya pemilik binatang tersebut. Tapi itu menjadi gambaran. Namanya gambaran, seperti kepada kucing, kepada anjing itu pancaran metanya. Manusia juga harus, jangan sampai beda loh, harus begitu loh, sama. Kalau beda berarti tidak benar gitu loh. Ya, apa dibalik metanya kepada manusia, anak-anaknya, demikian kepada binatang, kepada anjing. Agak susah itu. Kenapa? Buktinya nggak semua orang bisa mencintai manusia, mencintai binatang. Tapi orang mencintai binatang, jangan sampai dia cenderung mencintai binatang, tapi manusia dimusuhi, jangan sampai. Gitu loh. Nah bagaimana caranya? Dia harus mengerti pancaran meta cinta kasih itu kepada semua makhluk tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan, tidak ada batasnya, tanpa batas. Tapi kalau kasih makan, ya misalnya kasih makan anjing ya cukup ditaruh ke piring apa, nggak perlu ditunggu, nggak perlu disuap. Tapi kalau manusia, kalau anak ya masih perlu disuap.
dikasih makan yang benar gitu. Ya. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Ada dalam hal-hal tertentu sama, dalam hal-hal tertentu ya tentu berbeda. Nggak sama, nggak beda maksudnya beda loh, nggak sama, bukan, ada samanya, tetap ada samanya. Tapi juga ada bedanya. Ya. Nah, jadi terutama ya tadi baru 2 ya, anjing dan kucing, tapi juga ada hewan lain seperti kerbau, kambing, sapi atau apa yang lain-lain. Ya. Apalagi yang bisa dipelihara tuh burung. Nah, ya, merawat burung ya. Itu orang-orang yang mencintai burungnya tuh memang habis waktu dengan burungnya itu benar, wah luar biasa. Tapi juga dia mencintai anak-anaknya seperti itu. Ya. Nah, kalau sampai dia mencintai burungnya luar biasa, berlebihan, tapi anak-anaknya tidak dipedulikan, tidak diurus, wah, berarti kan tidak sesuai, tidak cocok seperti itu. Nah, ini gunanya belajar dhamma. Kalau yang bersangkutan kenal dhamma, oh dia akan ngerti sikapnya. Oh iya, petunjuk dhamma saya harus ngerti, harus mengikuti. Saya cintai hewan peliharaan saya, tapi juga keluarga harus saya cintai. Antar sama manusia juga harus saya cintai. Gitu. Ya. Nah, kalau dia bisa begitu, syukur. Harusnya seperti itu memang. Ya. Nah, sekarang misalnya dalam hubungan sedikit dengan kasus yang ditanyakan itu, orang itu punya burung, punya apa, anjing atau kucing peliharaan. Misalnya yang terjadi sesuatu, entah sengaja atau nggak sengaja, ada orang yang ganggu ini peliharaannya tuh, misalnya, sampai kenapa terjadi, akan kelihatan sikap pemiliknya, ya lagi-lagi tadi saya singgung banyak kali, punya meta atau tidak. Kalau marah bahkan obrak-abrik musuhi kita yang orang yang ganggu burungnya, berarti nggak punya meta. Dia melekat dengan burungnya, bukan meta, tapi melekat dengan burungnya. Kalau melekat jadi marah dia kalau diganggu burungnya. Tapi kalau punya meta beda. Kalau punya meta, begitu diganggu burungnya, mungkin sejenak seketika tuh dia bisa marah. Kamu jangan, kenapa ganggu? Tapi akhirnya sadar, aduh kasihan burung sadinya, aduh kamu ganggu ya, aduh nggak enak lah, janganlah ganggu. Ini saya senang burung kok diganggu. Itu berubah dia, nggak langsung nggak marah, nggak habis marah, nggak. Berarti punya meta. Jadi dia ingat ini salah orang ini, tapi dia nggak marahi parah, nggak marah fatal, nggak marah besar gitu loh. Dimarahi sebentar tapi ya udah kembali lagi ke semula. Jadi tidak dituangkan dalam kemarahan itu habis-habisan menjadi benci, enggak. Berarti itu punya meta. Dia berubah sikap, ya, gitu. Syukur-syukur sama sekali nggak marah, hebat dong. Tapi kalau marah seperti itu terus berubah kan bisa terjadi. Boleh, bukan boleh enggak boleh jawabannya, memang begitu terjadi. Kalau bilang boleh nanti kita jadi kembangkan, boleh marah kata pendeta itu. Enggak ada siapa yang mengatakan boleh marah, enggak ada. Bisa terjadi marah tapi dia berhenti. Berubah sikapnya. Perbaiki sikapnya, dia tenang. Damai. Ada UPK. Ada UPK. Stabil jadinya dia. Berarti ada UPK. Ya, gitu. Jadi memang hidup itu seperti yang ditanyakan, 2 pertanyaannya, wah saya senang sekali dengan pertanyaan itu, memang begitu. Itu tadi saya katakan, mengerti, memahami, nyangkut ke berbagai hal lain yang harus bisa ditanyakan. Tidak mengerti. Mengerti ini jadi muncul sangkut pautnya dengan berbagai hal yang perlu dimengerti. Kan gitu. Ya. Memang itu yang benar seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. 2 lagi pertanyaannya. Sekarang yang lain jangan kalah yang lain lah. Silakan.